Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman menonton atau melihat ya lebih tepatnya sih, membaca thumbnail dari video ini, pasti udah tahu kalau video ini adalah sebuah series ya saya tulis sebagai kelas psikologi sosial video pertama. Nah, jadi gini, saya berniat membuat sebuah seri di mana saya akan presentasi tentang psikologi sosial. Rencananya 1 sampai entah 12 atau 13 volume lah. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak berani berjanji apa-apa. Jadi saya ingin membuat kelas psikologi sosial secara online. Kenapa? Karena ada 3 alasan sih saya membuat series ini. Yang pertama, saya ingin memasyarakatkan psikologi. Maksudnya apa nih memasyarakatkan psikologi? Jadi banyak orang berpikir psikologi itu ilmu tentang gangguan mental, ya, ilmu tentang perdukunan, baca pikiran, atau ilmu tentang memanipulasi pikiran. Padahal nggak kayak gitu. Ya, psikologi nggak seperti itu. Ya mungkin pandangan ini terjadi karena orang kurang mengenal psikologi. Yang kedua, saya membuat video ini juga supaya orang juga memiliki informasi tentang psikologi yang lebih tepat. Ya, jadi di luar sana itu kalau saya searching banyak sekali pseudoscience terkait dengan psikologi. Pseudoscience itu ilmiah semu. Kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya nggak ilmiah. Jadi ilmiah semu gitu. Kelihatannya aja ilmiah, tapi sebenarnya dia nggak ilmiah, nggak ada buktinya. Contoh apa? Golongan darah. Kepribadian berdasarkan golongan darah, sorry. Ya, kelihatannya ilmiah karena berkaitan dengan golongan darah. Tapi sesungguhnya kepribadian berdasarkan golongan darah itu nggak ilmiah, karena riset sudah menunjukkan tidak ada perbedaan kepribadian berdasarkan golongan darah. Seperti itu. Yang ketiga, ya, saya juga ingin belajar. Dengan saya menjelaskan ulang, saya kembali mendalami apa yang pernah saya pelajari. So, 3 hal inilah yang menjadi alasan saya untuk membuat kelas psikologi sosial ini. Kenapa saya pilihnya psikologi sosial? Karena menurut saya psikologi sosial itu paling basic dan relate sama kehidupan kita. Ya, jadi mungkin teman-teman tahu kalau yang kuliah psikologi, kalau di tahun-tahun pertama, ya, tahun pertama dan tahun kedua, belajar psikologi umum, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, psikologi sosial. Ya, jadi salah satu yang basic, dan diantara 4 itu menurut saya yang paling cocok untuk umum itu adalah psikologi sosial, karena relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah kenapa saya pilihnya, seriesnya adalah kelas psikologi sosial. Ya, kalau ini selesai, saya mungkin akan bikin series yang lain gitu. Nah, tergantunglah dari respons teman-teman seperti apa. Ya, oke. Saya mau disclaim dulu ya sebelum video ini dilanjutkan. Jadi yang pertama, bagi teman-teman kalau ada ya mahasiswa psikologi di sini, video ini bukan untuk menggantikan kuliah psikologi di kelas ya di universitas. Ya, jadi kalau kalian tetap harus ikut kelas psikologi sosial di kelas ya kalau mahasiswa psikologi. Kenapa? Karena materi yang saya buat untuk video ini secara prinsip kontennya sih sama, ya, tapi cara saya membawakannya berbeda. Ya, kalau di kelas kuliah psikologi itu kan pasti untuk calon sarjana psikologi, pasti lebih mendalam, lebih deep penjelasannya dibandingkan dengan yang saya buat ini, karena ini saya targetnya adalah buat masyarakat awam agar memahami prinsip-prinsip psikologi. Dan yang kedua, tentu setelah ikut video ini, ikut series ini sampai selesai, bukan berarti jadi psikolog ya, enggak, tetap harus ikut pendidikan psikologi. Jadi ini hanya video informasi. Oke? Jadi kita mulai sekarang. Di pertemuan yang pertama, tentu saja yang ingin saya bahas adalah pengantarnya dulu, pengantar psikologi sosial. Nah, untuk memulai saya ingin menceritakan sebuah fenomena yang pernah terjadi di tahun 1997, menarik perhatian internasional. Pada zaman itu, internet belum seperti sekarang, jadi kalau bisa sampai menarik perhatian internasional itu berarti sesuatu yang sangat wah. Yaitu di sebuah villa di California. Di sebuah villa ditemukan 39 orang atau 39, mohon maaf, mayat yang diduga melakukan bunuh diri. Kenapa? Ke-39 mayat itu ditemukan tidur di kasurnya masing-masing di villa itu dalam posisi terlentang, tidur terlentang, tidak terlihat ada tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda kriminalitas yang lain di sana. Lalu mereka semuanya tertutup oleh selimut berwarna ungu dan kepalanya tertutup oleh kantung berwarna hitam. Ya, dan ya udah gitu.
nggak ada tanda-tanda habis dirampok, penculikan, dan lain-lain. Ditemukan, lalu polisi mengusut kasus tersebut. Oleh polisi, hasilnya adalah ini bunuh diri massal. Yang mereka meminum racun, lalu ya, tidur gitu. Ini menarik banget, dan pada saat pemeriksaan tempat tersebut ditemukan beberapa video yang menjadi barang bukti. Jadi ini adalah sebuah tindakan bunuh diri massal yang dilakukan oleh sebuah kelompok sekte, ya, lebih tepatnya yang disebut dengan The Heaven's Gate, pintu surga atau gerbang surga. The Heaven's Gate yang menarik sih. Jadi pada tahun-tahun itu lagi terkenal atau lagi hotnya gitu bahwa komet Hale-Bopp akan melintasi orbit bumi. Jadi kita bisa ngelihat dari bumi ya, komet Hale-Bopp akan terlihat. Dan pada saat itu datangnya komet Hale-Bopp bagi orang-orang itu dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual. Nah, sehingga ada sebuah sekte yang meyakini bahwa komet Hale-Bopp ini akan melintasi orbit orbit dunia, kok jadi Jakarta ya? Orbit dunia, orbit bumi, untuk menjemput manusia untuk pergi ke suatu tempat yang lebih indah, yang mungkin kita kenal sebagai surga atau heaven. Ya, jadi komet itu adalah kendaraan dari para alien yang mau menjemput kita ke surga. Nah, ini yang diyakini oleh sekte tersebut ya, sehingga mereka berkumpul, dan menurut mereka cara agar kita bisa dijemput oleh pesawat tersebut, oleh komet tersebut, adalah dengan cara meninggalkan raga ini, fisik ini. Jadi kalau kita belum meninggalkan raga ini, fisik ini, kita nggak akan diajak ikut. Sehingga mereka melakukan bunuh diri massal seperti itu. Ya, dan menariknya di video itu mereka juga membuat kesan-pesan terhadap kultus Heaven's Gate ini. Ya, jadi saya tonton, bisa di search di YouTube, ada yang mengatakan bahwa dia senang bergabung dengan kelompok ini, merasa puas gitu, happy. Sehingga pada saat itu berita ini juga masuk ke Indonesia, jadi banyak pakar sosiologi dan pakar psikologi di Indonesia memberikan respons mereka terhadap kejadian ini. Menarik dan membuat kita bertanya-tanya. Banyak orang menduga ya ini bisa terjadi karena faktor lingkungan mereka. Kultus itu kan sekte ya, sekte itu kan sangat tertutup. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, yaitu di dalam sekte itu. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa ya ini pengaruh dari kelompoknya sendiri, dan ini yang dipelajari dalam psikologi sosial. Nah, ini PowerPoint-nya atau ini slide-nya saya ada, yang nanti saya akan share di Instagram saya atau di webpage saya, tapi ini akan saya share. Jadi psikologi sosial itu adalah ilmu tentang bagaimana kita merasakan, berpikir, dan berperilaku terhadap orang lain. Dan sebaliknya, bagaimana orang lain mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Fenomena yang tadi itu, ya, fenomena bunuh diri massal, Heaven's Gate, sangat berkaitan dengan psikologi sosial. Ini gejala psikologi sosial yang amat menarik untuk kita pelajari. Ya, karena yang tadi saya katakan, psikologi sosial itu berkaitan dengan bagaimana kita ke orang lain dan bagaimana orang lain ke kita. Jadi basicnya gini, walaupun kita ini terlahir unik, kita punya genotip, fenotip, kepribadian masing-masing, karakter masing-masing, tapi perilaku kita, psikologi kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Apa tuh lingkungan sosial? Jadi lingkungan sosial itu adalah tempat atau orang-orang juga ya, jadi orang-orang yang berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada pepatah mengatakan, atau ada selentingan mengatakan, 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan kita menggambarkan siapa diri kita. Teman-teman setuju nggak? Kalau menurut saya, meski belum ada risetnya, atau saya belum menemukan risetnya, tapi saya setuju. Karena benar, ya, kita akan mirip sekali dengan 5 orang yang berada, atau 5 orang yang paling dekat dengan kita. Ya, dekat secara psikologis ya, bukan dekat seperti tetangga gitu. Oke, teman-teman boleh deh coba nanti habis ini sebut 3-5 orang yang paling sering berinteraksi dengan teman-teman. Boleh itu teman, sahabat, anggota keluarga, siapapun itu, pokoknya paling sering berinteraksi dengan Anda. Lalu coba Anda lihat, ya, apakah ada kesamaan antara Anda dengan 5 orang tersebut. Harusnya sih ada, karena prinsipnya kita saling mempengaruhi. Oke, jadi lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu sehari-hari.
Dari lingkungan sosial ini membentuk pengaruh sosial yang tadi saya katakan. Ya, dari lingkungan sosial, dari dengan siapa kita bergaul, akhirnya memunculkan pengaruh yang disebut dengan pengaruh sosial, yang akhirnya membentuk pola pikir, pola perasaan, dan pola berperilaku kita. Dengan kata lain, interaksi kita dengan orang lain membentuk kondisi psikologis kita masing-masing, kita dan orang lain. Ya, kalau kita lihat, kalau kita contohnya gini aja, kita misalnya berada di lingkungan orang yang serius, tapi kita sendiri humoris. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pelan-pelan kita pasti akan jadi serius juga. Atau sebaliknya, ketika kita orang serius tapi berada di lingkungan yang humoris, lama-lama kita pasti jadi humoris juga. Oke? Dari lingkungan sosial menjadi pengaruh sosial. Nah, kenapa bisa ada pengaruh sosial? Nah, ini kita coba trace back lagi ke yang namanya adaptasi evolusi. Ini mungkin agak abstrak konsepnya, terutama bagi teman-teman yang belum pernah mempelajari tentang psikologi evolusi, tapi prinsip dasarnya seperti ini. Perilaku yang muncul itu pada intinya adalah untuk kita beradaptasi. Ya kan, prinsip evolusi itu adaptasi. Ya, jadi, perilaku yang dimiliki oleh manusia saat ini itu ada maknanya. Makna yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh buyut kita secara genetik. Sebagai contoh, emosi takut. Ya, kita berpikir takut itu sesuatu yang negatif ya, yang nggak enak. Padahal emosi takut itu ada maknanya. Ya, emosi takut itu untuk membuat kita terjauhkan dari situasi yang kita anggap berbahaya. Ya, terutama di zaman dulu, zaman purbakala, di mana nenek moyang kita hidup di lingkungan yang banyak hewan buasnya. Kalau mereka nggak punya rasa takut, mati. Ya, dan itu turun-temurun diwariskannya. Jadi masuk ke dalam memori genetik, menurun, dan ke kita masih ada emosi takut itu karena dianggap bermakna, diwariskan. Ya, termasuk emosi marah. Kenapa kita bisa marah? Kita bisa marah tujuannya apa? Untuk menjaga diri kita agar tidak diperlakukan semena-mena. Oleh leluhur kita itu juga dianggap penting sehingga diwariskan secara genetik terhadap kita. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap perilaku ada maknanya. Nah, kita balik lagi ke pengaruh sosial. Kalau gitu, kenapa bisa muncul pengaruh sosial? Maknanya apa? Yuk kita lihat lagi ke zaman purbakala. Kita semua punya motivasi dasar atau insting dasar untuk mempertahankan kehidupan. Pasti setuju. Ya, kita semua ingin mempertahankan kehidupan. Dan kita lihat, kalau di zaman purbakala, orang yang hidup sendiri, itu bisa dikatakan nggak mungkin bisa bertahan hidup. Banyak hewan buas, ya, banyak ancaman di sana. Sehingga kalau kita berkumpul, kita akan lebih aman. Kalau kita hidup bersama, komunal, bercommunity. Nah, yang paling ditakuti adalah ketika seseorang ditolak dari lingkungannya, ditolak, diasingkan, atau dikeluarkan, sehingga ia tidak memiliki kelompok. Ketika dia sendirian, berada di lingkungan liar, berada di dalam paparan hewan-hewan buas, kemungkinan dia untuk hidup sangat kecil. Sehingga bagi manusia, zaman purbakala, hidup terasingkan dari kelompok itu sangat tidak menyenangkan. Itu sangat berbahaya. Dan ini diwariskan secara turun-temurun, secara genetik kepada kita. Makanya manusia itu menjadi makhluk sosial. Paling takut kalau dikucilkan dari lingkungan. Karena tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Ya, dan sampai sekarang kita juga nggak bisa hidup sendiri sih, kita tetap butuh orang lain. Nah, sehingga motivasi dasar manusia dalam berperilaku itu ada dua. Yang pertama adalah self-concern, ya, yang di dalam presentation deck-nya saya tulis self-concern, yaitu concern itu perhatian kepada diri sendiri, tujuannya untuk melindungi diri sendiri, dan other concern, ya, yaitu ingin berelasi dengan orang lain. Ya, itu motivasi dasar kita. Walaupun nanti kalau belajar teori motivasi, ada banyak motivasi dasar lainnya ya, seperti yang paling terkenal adalah Abraham Maslow. Tapi kita nggak berbicara itu dulu, kita berbicara dalam konteks evolusi. Ya, yang paling penting adalah self-concern, melindungi diri, dan other concern, berelasi dengan orang lain. Nah, karena kita butuh untuk berelasi dengan orang lain, kita nggak ingin ditolak, kita nggak ingin dikucilkan, makanya kita juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita berada. Dan tadi saya katakan, kalau kita serius berada di lingkungan humoris, pasti perlahan-lahan kita ikut jadi humoris juga. Kenapa? Kalau enggak nanti kita beda sendiri, kita dikucilkan. Oke, teman-teman, kebayang ya? Jadi, pengaruh sosial ini muncul karena memang kita punya kebutuhan untuk berelasi. Kita takut untuk dikucilkan dari lingkungan.
So, dari sini juga teman-teman, ya kalau zaman dulu mungkin nggak punya pilihan ya. Kalau sekarang kita lingkungan udah apa, masyarakat ini udah sangat kompleks, sangat beragam, sehingga sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini untuk membentuk diri kita. Membentuk seperti apa? Kalau kita mau membentuk sebuah pemikiran atau sebuah perilaku tertentu, maka carilah lingkungan yang mendukung itu. Carilah lingkungan yang bisa membentuk itu. Misalnya kita ingin menjadi orang yang lebih serius, karena mungkin kita anggap kita terlalu sering bercanda. Carilah lingkungan yang serius. Bergaulah dengan 5 orang serius, ya. Habiskan waktu dengan mereka. Lama-lama ikut. Jadi seperti itu. Ya, atau teman-teman ingin menjadi lebih hemat, ya, selama ini merasa boros gitu. Bergaulah dengan 5 orang yang hemat. Bergaulah di lingkungan yang mendukung hemat tersebut. Jangan bergaul di lingkungan yang mendukung boros lalu berharap jadi hemat. Ya, dan dulu saya waktu S2, saya pernah magang di sebuah lapas narkotika, dan jadi saya dapat banyak cerita dari sana mengenai kasus-kasus narkotika. Ada cerita, ya, bukan cerita sih sebenarnya, sebuah temuan bahwa hampir semua pecandu narkoba setelah selesai direhab ada kemungkinan besar akan kambuh kembali, akan kecanduan kembali. Ya, kenapa? Karena setelah mereka selesai direhab, sembuh ya, terus balik ke lingkungannya kan lingkungan yang lama, lingkungan pecandu lagi, sehingga mereka lebih mudah untuk tercebur lagi. Ya, jadi pada saat itu kita memunculkan diskusi bahwa ketika ingin membantu seseorang terbebas dari narkotika, ketika selesai direhab, sembuh, pindahkan ke lingkungan yang tidak narkotika, yang tidak mendukung narkotika. Jadi bawalah ke lingkungan yang baru, yang bersih dari narkoba, untuk membantu agar mereka bisa memaintain kesehatan mereka itu. Ya, jadi lingkungan di mana kita berada sangat mempengaruhi kita. Kebayang ya teman-teman ya? Ada yang namanya di sini pertukaran sosial, berbagi barang, jasa, emosi, dan lain-lain. Ya, ada yang namanya pertukaran sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk membantu kita mendapatkan hal-hal yang kita nggak bisa dapetin kalau sendirian. Contoh, yang simple aja. Sekalipun kita punya uang banyak, tapi kalau nggak ada petani yang bercocok tanam, nggak ada jasa angkutan yang mau mengangkut hasil panen itu dari desa ke kota, nggak ada pedagang yang mau menjual, nggak ada tukang masak, atau nggak ada yang menjual alat-alat masak, maka kita nggak bisa makan, sekalipun kita punya banyak uang, sekalipun punya uang berlimpah ruah. Kebayang nggak? Sehingga kita butuh yang namanya petani, pengangkut dari desa ke kota, pedagang sayur, pedagang alat masak, atau tukang masak. Kita saling membutuhkan. Cuma mungkin kita nggak sadari aja, karena sudah terlalu sering terjadi, jadi kita nggak terlalu memikirkannya lagi. Ya, kita setiap hari melakukan interaksi sosial. Ada yang kita beri, dan ada yang kita terima. Social cost, apa yang kita beri, dan social reward, apa yang kita terima. Ya, contoh paling basicnya ketika kita belanja sayur ke tukang sayur, ada yang kita beri uang, dan ada yang kita terima sayur. Nah, dalam pergaulan sosial ini juga terjadi social reward dengan social cost. Oke? Ketika kita berada di sebuah lingkungan, kita secara sadar maupun tidak sadar, kita akan mempertimbangkan reward and cost yang kita berikan. Ya, kita bergaul dengan sebuah komunitas, pasti kan ada cost-nya. Kita memberikan waktu, kita memberikan tenaga. Minimal itu. Ya, kita datang, merelakan waktu, merelakan tenaga untuk berkumpul, ternyata kita tidak dihargai, ternyata kita tidak diladeni, kita nggak diterima, berarti social cost kita nggak seimbang dengan social reward kita. Yang kita beri nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadinya apa? Kita cari lingkungan lain. Ya, kita pasti akan berpindah. Kalau ketemu sebuah lingkungan yang lebih menerima kita, lebih menghargai kita, kita pasti pindah. Kenapa? Karena social cost dan social reward-nya lebih kena, lebih imbang. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena dari bunuh diri massal ini. Oke? Jadi, kultus itu kan sebagian besar sekte-sekte yang seperti itu ya, sebagian besar itu kan hidup tertutup. Mereka itu hidup dalam komunitas mereka sendiri. Ya, dan memang mereka diminta untuk mengurangi sebisa mungkin interaksi dengan dunia luar. Ya, dan kelompok Heaven's Gate ini mereka bekerja dalam komunitas itu juga. Mereka mencari uang, mereka membuka usaha web developer, web design, lebih tepatnya ya, desain web yang namanya waktu itu higher purpose ya kalau nggak salah ya, lupa inget lah ya. Jadi mereka mencari uang pun bersamaan, sehingga benar-benar hidupnya ya komunitas itu aja. Ya,
hidupnya komunitas itu aja. Jadi bener-bener social influence-nya kuat banget ya, social interaction-nya kuat banget, interaksi sosialnya. Nah, kita lihat kenapa ada orang yang mau gabung ke kelompok itu. Kalau kita mau menduga-duga, dan saya rasa dugaan ini ada masuk akalnya juga, bisa jadi orang ini awalnya seperti kita, berada dalam lingkungan yang normal, yang seperti ini, ya tapi tidak dihargai oleh lingkungannya. Entah dicap aneh, entah mungkin dianggap cupu, entah mungkin tidak dihargai, sehingga mereka merasa rendah, mereka merasa nggak layak, mereka merasa ditolak. Lalu tiba-tiba ada sebuah komunitas yang membuka diri, yang mau menerima mereka, yang mau mendengarkan keluh kesah mereka, merangkul. Gimana nggak pindah komunitasnya? Gimana nggak merasa nyaman? Kebayang ya? Itu yang biasa dilakukan loh oleh sekte-sekte tertentu, atau yang kita katakan juga kelompok-kelompok kriminal tertentu. Berasal dari lingkungan yang awalnya nggak mendukung mereka, lalu ada lingkungan tertentu yang terbuka, membuka diri, yang menganggap mereka, yang menilai mereka, ya pindah lah. Karena di sana social cost dan rewardnya lebih kena gitu, ya ada social rewardnya. Oke, teman-teman. Jadi sehingga kalau kita berpikir bahwa ini komunitas aneh, kok ada yang mau ikut? Ya bisa jadi karena memang ya mereka mendapatkan social reward yang pantas di sana. Mereka merasa mendapatkan social reward yang pantas karena di lingkungan yang lain mereka nggak dihargai, di situ dihargai. Dan karena bergabung di lingkungan itu, interaksi sosialnya hanya di seputar di sana-sana aja, pengaruh sosialnya pun menjadi kuat, sehingga kalau diajak bunuh diri massal, kan udah kecuci otaknya, ngomong kasarnya seperti itu. Ya mereka percaya aja, Comet Hale-Bopp itu adalah pesawat yang ingin menjemput mereka ke alam surga, dan biar bisa dijemput, biar bisa diajak, harus ninggalin raganya. Kebayang ya teman-teman ya, betapa besar impact lingkungan, betapa besar impact sosial terhadap diri kita. Oke, so ada 3 pembelajaran yang kita dapatkan dari materi hari ini. Oke, yang pertama adalah perilaku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jelas ya, tadi saya udah ngomong bahwa kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Kedua, kita berperilaku atas dasar 2 motif. Kenapa kita bisa mau berinteraksi secara lingkungan, ya saling mempengaruhi, karena memang kita ada kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Ya, dan yang ketiga adalah kita menimbang social reward and cost yang kita dapatkan dari kehidupan atau keseharian kita. Ya, teman-teman, kita lihat ya dengan dasar pertimbangan ini bahwa kita mencari lingkungan yang menurut kita paling nyaman, bahwa kita mencari lingkungan yang menerima kita, lalu kita berinteraksi di dalamnya, maka lingkungan itu akan banyak mempengaruhi kita. So, teman-teman, apa yang bisa kita manfaatkan dari video ini? Bahwa kalau kita ingin menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang kita harapkan, carilah lingkungan yang mendukung itu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah pepatah, peribahasa lebih tepatnya, yang cukup terkenal. Birds with a feather flock together. Burung dengan sayap yang sama, entah warna atau bentuk, terbangnya juga bersama. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Artinya apa? Sebenarnya nggak hanya berlaku pada burung, berlaku pada manusia juga. Ya, manusia memiliki kesamaan, pasti ngumpul dan pasti saling mempengaruhi. Oke, itu aja yang saya share, teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan di-share ke teman-teman jika video ini dirasa bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa.